Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Dr. Zulfa Ismawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dan teman-teman MD3A yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang desain, instrumen, dan pengukuran serta kerangka berpikir penelitian kuantitatif. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengukuran. Pengukuran sendiri memiliki banyak arti. Adapun pengertian pengukuran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Uhar Suharsaputra, pengukuran adalah penerapan aturan bilangan pada objek atas fenomena tertentu. Yang kedua, menurut Profesor Burhanuddin, pengukuran dalam penelitian dimaksud untuk menemukan data yang ingin diperoleh dalam variabel yang telah ditentukan. Nah, yang selanjutnya yaitu menurut Dr. Juliansyah, skala pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengkuantifikasi informasi yang diberikan oleh konsumen. Nah, pengukuran tidak bisa dilakukan secara sembarangan sebab memerlukan keterkaitan atau keselarasan antara konsep dalam pelaksanaan penelitian serta kehati-hatian terhadap kesalahan pengukuran yang dapat terjadi yang dapat menjadi ancaman bagi keabsahan suatu penelitian. Oke, selanjutnya yaitu proses pengukuran. Proses pengukuran adalah rangkaian dari 4 aktivitas. Yang pertama yaitu menentukan dimensi konsep. Yang kedua, rumusan ukuran untuk masing-masing dimensi. Yang ketiga, tentukan tingkat ukuran yang akan digunakan. Dan yang terakhir, tentukan tingkat kesahihan dan keajegan dari alat ukur. Secara sederhana dapat juga dikatakan bahwa untuk melakukan pengukuran, maka peneliti perlu menentukan konsep atau variabel yang akan diteliti, menentukan indikator-indikator variabel tersebut, menentukan item-item untuk pengukuran sesuai dengan indikator masing-masing. Kemudian melakukan pengujian atas kesahihan atau validitas dan keajegan atau reliabilitas alat ukur tersebut. Meskipun seorang peneliti berusaha secermat mungkin, namun terjadinya kesalahan dalam pengukuran masih mungkin, sehingga diperlukan pemahaman tentang kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengukuran. Gitu. Selanjutnya yaitu jenis skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal, yang kedua skala ordinal, dan yang ketiga skala interval, yang terakhir skala rasio. Nah, dalam skala pengukuran ini memiliki karakteristik, yaitu
Yang pertama, skala nominal itu digunakan untuk mengklasifikasikan objek, individual atau kelompok. Yang kedua, skala ordinal memberikan informasi tentang jumlah relatif karakteristik berbeda yang dimiliki objek atau individu tertentu. Yang ketiga yaitu skala interval, mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal, ditambah karakteristik lain, yakni berupa interval tetap. Yang keempat yaitu skala rasio. Pengukuran rasio mempunyai semua karakteristik yang dipunyai oleh skala nominal, skala ordinal, dan skala interval. Dengan kelebihan skala mempunyai nilai 0 atau 0 empiris absolut. Jadi dari keempat pengukuran ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, skala nominal itu mempunyai ciri-ciri yaitu kategori data bersifat mutually eksklusif, yaitu saling memisah. Yang kedua yaitu kategori data tidak mempunyai aturan yang logis, bisa sembarang begitu. Terus yang skala ordinal itu ciri-cirinya kategori data bersifat saling memisah. Terus yang kedua, kategori data mempunyai aturan yang logis. Yang ketiga, kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Nah, selanjutnya skala interval. Ciri-ciri dari skala interval yaitu kategori data bersifat saling memisah. Kategori data mempunyai aturan yang logis. Kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Yang keempat, perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. Dan yang kelima yaitu angka 0 hanya menggambarkan suatu titik dalam skala, tidak punya nilai 0 absolut gitu. Dan yang selanjutnya yaitu skala rasio. Ciri-ciri dari skala rasio yaitu kategori data bersifat saling memisah. Kategori data mempunyai aturan yang logis. Kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Keempat, perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. Angka 0 menggambarkan suatu titik dalam skala yang menunjukkan ketiadaan karakteristik, jadi punya nilai 0 absolut. Itu perbedaan dari antonim dari skala interval ya, skala rasio itu. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir penelitian kuantitatif. Kerangka berpikir memiliki banyak pengertian. Nah, pengertian kerangka berpikir menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Profesor Sugiono. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Yang kedua, menurut Mujiman, kerangka berpikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan yang dilakukan peneliti.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah kerangka berpikir. Yang pertama, menetapkan variabel yang diteliti. Yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Yang ketiga, deskripsi teori dari hasil penelitian. Yang keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Yang terakhir yaitu sintesa atau kesimpulan. Nah, yang selanjutnya ada kerangka berpikir yang baik. Apa sih kerangka berpikir yang baik? Yang baik itu bagaimana? Nah, kerangka berpikir yang baik itu yaitu variabel yang diteliti harus dijelaskan. Diskusi dalam kerangka berpikir harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antara variabel itu positif atau negatif, berbentuk simetris, kausal, atau interaktif. Yang terakhir, kerangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram, sehingga pihak lain bisa memahami kerangka berpikir yang dikemukakan dalam penelitian. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tak luput dari salah dan lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.